Jadi saya mungkin bisa dibilang ya pertama kali terpapar dengan jaringan itu ketika ibu saya memperkenalkan saya dengan sebuah keluarga namanya untuk tujuan ta'aruf untuk menikah. Jadi dari situlah akhirnya saya menikah dengan suami saya yang memang sebelumnya punya riwayat pernah berangkat ke Turki untuk hijrah ke Suriah, tapi memang sebelum bisa sampai ke Suriah, otoritas Turki udah menangkap dan mendeportasi ke Indonesia. Saat itu kejadiannya di tahun 2016 mereka. Di tahun 2017 suami saya menikah sama saya ya. Nah setelah itu baru jadi sebetulnya itu masa-masa suami saya mulai kembali lagi ke kehidupan di Indonesia, tapi memang belum sepenuhnya meninggalkan jaringan. Nah disitulah saya jadi mulai masuk juga tuh kenal-kenal sama ikut mulai berkegiatan di jaringan sampai akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Turki itu untuk sebetulnya ke Italia, ke Turki untuk bulan madu karena baru menikah. Nah tapi karena histori riwayat suami saya yang sebelumnya pernah dideportasi dari Turki itu jadi dicekal, makanya dipulangkan lagi ke Indonesia. Itu di tahun 2018. Nah karena undang-undang itulah kami akhirnya terjerat hukum pidana terorisme karena kepergian yang diduga untuk hijrah ke Suriah. Saya divonis 2 tahun dan suami itu divonis 4 tahun waktu itu. Nah, sebetulnya saya baru mulai belajar bangetnya tentang pemahaman ini itu di dalam penjara justru gitu. Dan di situ sebetulnya yang saya temukan ya dalil dan yang digunakan dan segala ajaran Islam itu ya masih ajaran Islam yang sebenarnya sama seperti apa yang kita pelajari selama ini gitu, apa yang saya selama pelajari. Tapi memang seperti yang tadi Mbak Libar juga jelasin ya, seperti tadi para ahli juga menjelaskan ya, kadang-kadang ada penafsiran tertentu yang akhirnya menggiring opininya untuk ke arah sana gitu. Jadi membentuk narasi baru yang akhirnya dianggap menyesatkan lah seperti itu. Misalnya seperti tadi hukum jihad perempuan, ketika jihad itu menjadi fardu ain, itu kan sebetulnya memang ada gitu hukum-hukum itu dalam Islam, tapi bagaimana menafsirkannya, meletakkannya di konteks seperti apa, ini yang yang kadang kita yang baru belajar atau yang kadang masih awam itu suka nggak bisa memahami dengan sebenarnya gitu. Akhirnya kita mudah terprovokasi atau membuat keputusan yang sebetulnya nggak tepat untuk dilakukan di momen itu, di waktu itu, dengan kondisi seperti itu gitu. Nah, disitulah akhirnya saya banyak belajar di dalam yang juga mengantarkan saya untuk ketika pulang itu bebas itu udah bisa lebih lebih mudah mungkin kembali ke masyarakat karena saya sudah ya kurang lebih menyelesaikan banyak muhasabah dan koreksi diri itu di dalam gitu. Jadi waktu keluar itu saya dengan kondisi saya berusaha menyiapkan diri untuk kembali menjadi diri saya yang lebih baik lagi gitu. Berusaha meninggalkan menyadari kesalahan-kesalahan saya, meninggalkannya dan menjadi diri saya versi yang lebih baik gitu kan.